Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bimbingan bagi murid berkelainan. Oke, langsung saja ke pengertian murid berkelainan. Yang dimaksud dengan murid yang berkelainan adalah anak yang mengalami penyimpangan dari arah rata-rata atau normal, baik dalam segi fisik, kecerdasan, indera, komunikasi, perilaku, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Nah, sehingga ia membutuhkan program dan layanan pendidikan secara khusus guna mengembangkan potensi secara optimal. Layanan secara khusus ini bertujuan untuk membantu murid yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Yang selanjutnya, hak dan kebutuhan murid berkelainan. Yang pertama, hak murid berkelainan terdiri dari berhak mendapatkan pemeliharaan, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan jaminan kerja, berpendapat, bersuara, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada kebutuhan murid berkelainan yang terdiri dari kebutuhan sosial. Mereka memerlukan kontak dan kerjasama dengan orang lain. Yang kedua, kebutuhan pendidikan. Mereka pun harus dibantu supaya tidak disisihkan dari perencanaan dan langkah-langkah pendidikannya. Yang ketiga, kebutuhan disiplin. Mereka pun perlu mengenal kedisiplinan. Yang keempat, kebutuhan akan gambaran diri, agar mereka dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kenyataan dirinya. Yang kelima, ada kepercayaan diri. Sangat perlu bagi murid berkelainan, karena orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri akan selalu diliputi keraguan-keraguan dan rasa menderita. Yang terakhir, ada kebebasan berkembang. Mereka pun harus merasa bahwa mereka berhak berkembang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Selanjutnya yaitu C, jenis-jenis murid berkelainan. Yang pertama ada kelainan fisik, yang kedua ada kelainan mental, dan yang ketiga kelainan perilaku. Yang pertama kelainan fisik. Di antaranya yaitu ada tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Tunanetra tidak saja bagi mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali. Yang kedua, tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengaran. Yang ketiga yaitu tunadaksa, yaitu suatu keadaan yang rusak atau terganggu pada tulang, otot, atau sendi. Yang kedua yaitu kelainan mental, meliputi tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Yang ketiga yaitu kelainan perilaku, meliputi tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu D, karakteristik setiap jenis murid berkelainan. Yang pertama ada tunanetra, 2 tunarungu, 3 tunadaksa, 4 tunagrahita, dan yang kelima tunalaras. Yang pertama ada tunanetra. Anak-anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui dalam kondisi seperti ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas, terjadi kekeruhan pada lensa mata, atau terdapat cairan tertentu.
posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf, dan terjadinya kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Yang kedua ada tunarungu, kehilangan kemampuan mendengar antara 35 hingga 90%. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kesadaran yang dibawa sejak lahir atau kesusahan yang merupakan keturunan. Yang kedua, kerusakan pada waktu kelahiran. Yang ketiga, infeksi. Yang keempat, kondisi traumatik atau kesusahan traumatik akibat amputasi dan atau akibat kecelakaan, luka bakar. Yang kelima yaitu tumor. Selanjutnya yaitu yang keempat, tunagrahita. Beberapa karakteristik umum anak tunagrahita yang dapat dipelajari yaitu keterbatasan intelijensi, keterbatasan sosial, dan yang terakhir keterbatasan fungsi-fungsi mental. Yang kelima yaitu tunalaras. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan yang mengalami gangguan emosi. Setiap jenis anak tersebut dapat dibagi lagi sesuai dengan berat dan ringannya kelainan yang dialami. Faktor-faktor penyebab murid berkelainan. Yang pertama yaitu sebelum dilahirkan. A. Gangguan genetik. B. Infeksi ibu hamil. C. Usia ibu hamil. D. Keracunan saat hamil. E. Pengguguran kandungan. Dan F. Bayi lahir secara prematur. Dan untuk poin selanjutnya yaitu saat bayi dilahirkan. A. Proses kelahiran yang lama. B. Kelahiran dengan alat. C. Kehamilan lama. Nah, untuk selanjutnya yaitu setelah melahirkan. A. Penyakit infeksi, kekurangan zat makanan tertentu. C. Kecelakaan. Dan D. Keracunan. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu alternatif bantuan serta bimbingan khusus yang diberikan bagi murid berkelainan. Yang pertama yaitu tunanetra. Alternatif bantuan yang diberikan terutama pada saat memasuki lingkungan baru, seorang anak tunanetra harus diberikan bantuan tentang proses berkomunikasi, komunikasi verbal, pengembangan semangat, dan konsep diri yang positif, rasa percaya diri dan mau menerima ketunanetraannya, serta mengenal gambar lingkungan sekitar dengan sejelas-jelasnya. Untuk selanjutnya yaitu tunarungu. Yang pertama yaitu bimbingan komunikasi, bertujuan membantu anak dalam memperlancar komunikasinya. Yang kedua yaitu bimbingan pribadi, bertujuan agar anak dapat mengenal dirinya, mengenai kemampuan dan kekurangannya, memiliki sikap positif terhadap keadaan dirinya, serta memiliki kestabilan emosi. Dan yang ketiga yaitu bimbingan sosial, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak agar dapat bergaul dengan orang lain secara positif. Poin selanjutnya yaitu tunadaksa. Yang pertama yaitu mengembangkan diri sendiri. Yang kedua, menghargai anak dengan cara menerima apa adanya sehingga anak merasa bahwa dirinya adalah sebagai seorang pribadi yang berharga. Dan yang ketiga yaitu dukungan keluarga dan masyarakat terhadap anak tunadaksa, memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadiannya. Lalu tunagrahita. Yang pertama yaitu mengatasi kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kemampuannya untuk mendapatkan keterampilan dan kesanggupan kala secara optimal. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tunalaras. Yang pertama,
memperhatikan kebutuhan anak. Yang kedua, membimbing kedisiplinan. Yang ketiga, memberikan kesibukan sebagai pemanfaatan waktu luang. Yang keempat, membantu pengembangan konsep diri yang positif. Yang kelima, membantu anak dalam mengembangkan kesadaran untuk menaati ajaran agama secara intensif. Yang keenam, menghindarkan mereka dari ketergantungan dan penguatan ketakberdayaan. Dan yang ketujuh, merujuk anak ke pihak yang lebih berwenang seperti psikologi anak. Oke, sekian dari kami. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.